Di tengah kota Jakarta, terdapat sebuah jalan yang selalu diliputi kabut tebal setiap malam Jumat. Jalan Keramat, begitu orang-orang menyebutnya. Meski berada di pusat kota yang ramai, jalan ini sering terasa sepi dan menyeramkan. Kisah-kisah urban yang berkembang di antara penduduk setempat membuat banyak yang memilih untuk menghindarinya, terutama saat malam. Cerita yang paling terkenal adalah tentang Noni Belanda, arwah penasaran seorang wanita Belanda yang meninggal secara tragis di jalan tersebut pada zaman kolonial. Menurut legenda, Noni Belanda terbunuh oleh kekasihnya dan kini rohnya tidak bisa tenang. Orang-orang mengatakan bahwa mereka yang berani berjalan di Jalan Keramat pada malam Jumat akan mendengar bisikan halus memanggil nama mereka, disertai rasa dingin yang menusuk tulang. Pak Harto, seorang pengemudi taksi tua, pernah bercerita tentang pengalamannya yang mengerikan di Jalan Keramat. Suatu malam, dia menjemput seorang penumpang wanita di ujung jalan tersebut. Wanita itu berpakaian serba putih, rambutnya panjang terurai, dan dia terlihat sangat pucat. Dia hanya meminta diantar ke ujung jalan lainnya. Selama perjalanan, wanita itu tidak mengucapkan sepatah kata pun, hanya terdengar isakan pelan. Ketika mereka sampai di tujuan, Pak Harto menoleh untuk memberitahu bahwa mereka telah sampai. Namun dengan terkejut dia mendapati bahwa wanita itu telah menghilang dari kursi belakang. Yang tersisa hanya sejumput rambut putih yang terjatuh di kursi. Tertarik dengan cerita yang beredar, sekelompok mahasiswa arkeologi dari universitas terdekat memutuskan untuk melakukan riset tentang Jalan Keramat. Mereka melakukan penggalian kecil di sepanjang jalan dan menemukan sesuatu yang mengejutkan. Sebuah kuburan massal yang diduga kuat sebagai tempat penguburan para korban wabah pes yang melanda Jakarta pada abad ke-19. Penemuan ini semakin memperkuat cerita-cerita seram yang telah lama hidup di kalangan penduduk setempat. Kabut yang sering muncul dipercaya sebagai simbol dari arwah-arwah yang masih merasakan sakit akibat cara mereka meninggal yang tragis. Dengan izin dari pihak berwenang, mahasiswa tersebut memutuskan untuk melanjutkan penggalian pada malam Jumat. Dilengkapi dengan peralatan modern dan kamera pengawas, mereka berharap bisa membuktikan adanya fenomena supranatural. Namun, semakin dalam mereka menggali, semakin kuat pula fenomena aneh yang mereka rasakan. Alat-alat elektronik mereka mulai berfungsi aneh, suara-suara bisikan terdengar di rekaman audio, dan satu demi satu, lampu mereka mulai padam. Ketika lampu terakhir padam, teriakan panik terdengar dari salah satu mahasiswa. Dalam kegelapan, hanya terdengar suara langkah kaki yang mendekat dan bisikan yang semakin jelas, "Pulang, pulang, pulang." Bagian Lyon, kesimpulan dan misteri yang berlanjut. Keesokan harinya, mahasiswa yang teriak itu ditemukan tidak sadarkan diri di lokasi penggalian. Dia tidak mengalami luka fisik, namun trauma yang dialami membuatnya tidak bisa banyak berbicara. Satu-satunya kata yang ia ucapkan berulang-ulang adalah pulang. Jalan Keramat kini semakin dihindari. Cerita tentang malam penggalian itu menyebar luas, semakin menambah daftar panjang legenda urban yang telah ada. Meskipun banyak yang mencoba membongkar misteri Jalan Keramat, tampaknya ada hal-hal yang lebih suka tetap tersembunyi dalam kabut dan bisikan malam.